Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang berbahagia bersama seluruh sahabat GKPS TV yang terkasih. Pada pagi ini kita akan mendengarkan sabda Allah yang diambil dari kitab Yunus 2 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kisah Yunus bukanlah kisah yang jarang kita dengar. Bahkan sejak dari anak-anak sekolah minggu, kisah atau peristiwa yang dialami Yunus silih berganti kita dengar, mengingatkan kita akan seorang Nabi Tuhan yang bernama Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan atas hidupnya. Saudara-saudaraku, sekilas kalau kita ingat, Yunus diutus, diberangkatkan untuk apa? Mengabarkan pertobatan bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Tetapi saudara-saudariku yang berbahagia, Yunus tidak merespon panggilan Tuhan sebagaimana yang Allah maksud. Kita tahu Yunus malah mencoba untuk lari dari panggilan itu. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam perjalanan, ada musibah yang besar sampai pada akhirnya Yunus akhirnya ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam ikan besar dia berdoa, dia tahu kesalahan itu, dia ingat kesalahan itu, sampai pada akhirnya Tuhan mengampuni Yunus. Yunus akhirnya diselamatkan. Dan kita lihat saudara-saudariku yang berbahagia, akhirnya Yunus mau mengabarkan berita pertobatan itu bagi orang-orang Niniwe. Kita bersyukur akhirnya Niniwe tidak jadi mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yunus akhirnya memang mau saudara-saudariku menjadi pekabar dari Tuhan untuk mengabarkan berita pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, kita lihat dalam teks ini apa yang Yunus katakan. Dalam proses menyesali kesalahan itu, akhirnya dia berjanji, akhirnya dia juga yakin bahwa keselamatan dalam masalahnya pada saat itu, keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Dan begitu Tuhan juga seperti yang kita katakan, mengampuni Yunus dan Yunus mau ikut pada apa yang Tuhan perintahkan. Kita lihat ada berita yang menyenangkan bagi orang-orang. Apa yang ingin saya katakan bahwa jangan lupa kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dengan segala macam aneka profesi, di kantor, di rumah, di mana saja. Anak-anak Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan keinginan Tuhan. Oleh karena itu lewat hidup kita, lewat cara kita, lewat setiap hal yang kita lakukan, itu dapat akhirnya mempengaruhi hidup orang lain. Inilah hidup anak-anak Tuhan. Selalu hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang disukai Tuhan. Dan kita pada akhirnya akan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk orang-orang di luar kita. Jangan mengingkari panggilan Tuhan bagi kita. Yunus dapat salah saudaraku, tetapi saat kesalahan itu ada, akhirnya dia mengalami juga pertobatan dari kesalahan yang dia lakukan. Sungguh hidupnya akhirnya menjadi berkat untuk kota Niniwe pada waktu itu. Kiranya kita tetap dapat menjadi sumber juga yang dipakai Tuhan untuk menyatakan pertobatan itu. Tetapi pertobatan itu akan terjadi juga jika kita dalam hidup kita mampu melakukan setiap hal yang baik, yang berguna, yang disetujui oleh Tuhan Allah atas hidup kita semua. Kita belajar dari Yunus. Kesalahan Yunus di masa lalu tidak boleh terjadi juga dalam hidup masa kini kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.